Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami akan menyampaikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami dengan fasilitator Bapak Ahmad Irfan, pengajar praktek Ibu Sinta Kurniawati, dan kami CGP Fatia Rizka dan Sriastati Fajar Asia. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, menurut Tomlinso, yaitu melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Pengetahuan kapasitas mempelajari materi, konsep, dan lain sebagainya. Yang kedua, minat belajar. Keadaan mental suatu situasi dan objek tertentu. Yang ketiga, profil belajar. Mengarah kepada individunya sendiri, seperti bagaimana gaya belajarnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Skenario pembelajaran yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman yang lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario pembelajaran yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja makan. Setiap lembar kertas grafik memiliki tick chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu.
dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan dua kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Skenario pembelajaran yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Skenario pembelajaran yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia memberikan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Skenario pembelajaran yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario pertama bersifat lebih konkret dan struktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario yang pertama. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya ada skenario pembelajaran berdiferensiasi yang ketujuh. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Skenario pembelajaran berdiferensiasi yang ketujuh. Pak Dudidam mendorong murid. Mari berdiskusi pertanyaan yang pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Kesiapan belajar ditunjukkan pada poin nomor 1, 5, dan 6. Pak Dudidam memperkenalkan murid pada topik iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu atau pemantik. Pak Dudidam memberikan tugas individu dan menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Minat belajar siswa ditunjukkan pada poin 3 dan 5. Pak Dudidam memberikan pilihan kepada siswa untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan beragam jenis iklan, seperti iklan radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Pak Dudidam memberikan pilihan kepada siswa dalam mengerjakan tugas individu, yaitu membuat iklan yang efektif sesuai kemampuannya. Profil belajar murid ditunjukkan pada poin 2 dan 7. Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Beliau menunjukkan beragam daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing muridnya. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misal, sendirian di tempat tenang, di area ruangan yang lebih ramai bersama temannya. Yang kedua, yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid.
Asesmen awal pembelajaran. Pak Dudidam menelaah jawaban siswa terhadap pertanyaan pemandu atau pemantik yang diberikan Pak Dudidam saat perkenalan awal topik iklan. Dengan pengamatan langsung, Pak Dudidam mengamati sikap muridnya yang tampak nyaman melakukan tugas di ruangan sunyi dan ada juga yang nyaman bersama-sama teman-temannya. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang sudah digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Dudidam memberikan skenario tugas yang berbeda sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Ditunjukkan skenario 1 yang bersifat lebih konkret dan struktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang struktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang kedua, diferensiasi proses. Pak Dudidam melakukan ragam kegiatan kelompok. Ada yang kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. Nah, berikutnya diferensiasi produk. Pak Dudidam memberikan kebebasan kepada siswa dalam membuat media iklan yang secara efektif dan dapat mempromosikan produk jasa acara sesuai dengan skenario yang diberikan. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan penilaian formatif melalui assessment for learning. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran melalui kegiatan observasi kelas, yaitu guru mengamati siswa saat diskusi kelompok dan penuntasan pekerjaan individu. Assessment for learning, penilaian yang dilakukan untuk melihat nilai capaian menjadi umpan balik untuk merancang proses pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan murid. Guru memberikan tugas individu membuat iklan sesuai kemampuan murid. Penilaian yang dilakukan melalui assessment as learning, penilaian yang dilakukan sebagai pembelajaran. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri atau orang lain. Siswa memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan temannya. Ini ditunjukkan pada poin yang kedua. Kesimpulannya, penerapan pembelajaran melalui diferensiasi ini sangat membantu sekali pada proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dalam melayani kebutuhan murid di sekolah. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami berharap kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga bermanfaat. Salam dari kelompok kami, salam 2F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.